Google Classroom, ya, ya Python, ya. Nanti linknya saya kasih yang kemarin di Google Classroom. Ya, jangan lupa presensi pertemuan keempat. Hari ini kita akan melihat sedikit tentang visualisasi ya. Kita akan melihat ragam-ragam visualisasi yang biasanya kita gunakan untuk merepresentasikan data. Slide saya sudah terlihat. Oke, Sudah, Pak. baik, kita mulai ya. Ya, ya, selamat malam untuk yang baru datang. Ya, sekarang kita akan melihat mengenai visualisasi data ya. Kenapa sih kita itu melakukan visualisasi data? Memang tujuan akhirnya supaya kita bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan lewat visualisasi tersebut. Pada kenyataannya, kita melakukan visualisasi data itu bukan hanya di akhir, tapi sejak awal. Setelah kita mengumpulkan data, ataupun kita memperoleh data, kalau mengumpulkan secara mandiri, disebut data primer. Kalau menggunakan data yang dikumpulkan oleh orang lain, disebut data sekunder, ya. Namun kalau kita meminta membayar orang lain untuk mengumpulkan data itu, karena masih dalam proyek kita ya masih termasuk dalam data primer ya. Jadi kalau kita menggunakan dokumen yang sudah diterbitkan, nah biasanya itu data sekunder. Waktu kita memperoleh data, baik itu primer maupun sekunder, biasanya dari berbagai sumber ya. Kita ingin melakukan eksplorasi data. Kita ingin melihat seperti apa sih distribusi data, polanya, rata-ratanya, statistik deskriptifnya, trennya, ya. Secara umum kita bisa menggunakan histogram. Kita akan lihat ragam-ragam ragam dari grafik-grafik ini. Kita bisa menggunakan misalnya histogram untuk melihat distribusi data sebaran nilai ya, mengumpul di mana, apakah di tengah-tengah ataukah di kanan ataupun di kiri. Kita bisa menggunakan bar chart untuk membandingkan kategori. Misalnya kita punya kelompok pria dan wanita ya, tinggi badannya berapa rata-rata di satu universitas dengan universitas lain gitu. Kita bisa menggunakan pie chart kalau ingin melihat proporsi ya. Waktu melakukan eksplorasi data, kita juga ingin melihat hubungan antar variabel. Kita bisa menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan antar dua nilai numerik ya. Biasanya kita plot di sumbu X sama dengan dan sumbu Y. Kita bisa juga menggunakan heat map untuk melihat korelasi antar variabel atau intensitas data. Nah, kalau kita bilang variabel ini adalah sesuatu yang kita kumpulkan. Jadi misalnya kita ingin meneliti ya, misalnya kemiskinan gitu. Kemiskinan kan suatu konsep ya. Miskin di desa A belum tentu miskin di desa B gitu. Kalau standarnya berbeda, makanya biasanya ditentukan suatu standar. Misalnya
Yang disebut miskin di suatu daerah adalah jika pendapatan atau pengeluaran misalnya ya, pengeluarannya atau pendapatannya di bawah 20.000 per hari misalnya. Nah, disebut miskin gitu. Kaya jika pengeluarannya di atas 3 juta per bulan gitu. Jadi harus ditetapkan suatu standar misalnya untuk suatu daerah. Ya, untuk satu daerah ke daerah lainnya bisa aja beda gitu. Negara Indonesia sama negara Singapura bisa beda gitu. Nah, itu untuk mengukur variabel. Kalau kita menjadikan kemiskinan itu suatu variabel yang besar, ya, maka harus ada indikator-indikatornya. Mungkin kita menjadikan suatu indikator, bisa juga ya, pada satu waktu penelitian lain, indikator dari kemiskinan itu kita buat sebagai satu variabel sendiri. Pengeluaran misalnya, itu jadi satu variabel, ya. Nanti kita misalnya variabel Y-nya. Jadi kita mencari faktor variabel X-nya. Bisa juga seperti itu. Tergantung cakupan penelitiannya, ya. Nah, itu. Jadi kalau ingin meneliti itu, misalnya, Pak, saya mau penelitian nanti kalau udah skripsi. Ya, meneliti apa? Kemiskinan. Maksudnya, nah, variabel apa? Gitu ya. Yang ingin kalian gali, kalian kumpulkan datanya. Itu. Kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tetap aja sama. Tetap harus ada variabelnya. Variabel apa? Tapi pakai pendekatan kualitatif, wawancara misalnya ya, FGD gitu. Tetap ingin menggali suatu hal gitu. Jadi kalau belum tahu variabelnya biasanya mahasiswa gitu pengen neliti Pak, kemacetan. Nah, maksudmu gimana? Apalagi kata kemacetan ini formal atau informal sebenarnya, ya. Kalau kemacetan itu kan bertambahnya waktu tempuh, ya, walaupun jaraknya tetap gitu. Intinya kan itu, ya, macet menyebabkan itu. Jadi waktu tempuh jadi satu variabel, berkurangnya kecepatan dari yang biasanya. Nah, itu kan variabel juga. Intinya kan itu macet gitu ya. Nah, jadi walau ingin mengukur seberapa macet, ya harus ada variabelnya. Kecuali kualitatif, ya. Langsung tanya aja ini macet apa enggak macet. Maksudnya gimana macet? Telat datangnya. Nah, itu arti kan ciri-ciri macet, ya. Dampak macet gitu ya. Jadi kata ciri-ciri dan dampak aja tadi saya aja ya mengucapkannya nggak langsung dampak, pakai kata ciri-ciri. Nah, ciri-ciri atau dampak itu kan dua hal yang berbeda. Gitu. Ternyata dampak ya ke kampus jadi telat. Nah, seperti itu ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kualitatif memang menggunakan eh, istilah-istilah ya. Dan kita harus tahu antara satu konsep ke konsep lain itu hubungannya seperti apa. Konsep tertentu itu dimaknai oleh orang responden kita itu seperti apa. Ya, harus tahu itu. Kalau kuantitatif, misalnya kita ukur lewat kuantitatif kan bisa dua ya. Pakai angka langsung seperti tinggi badan, berat badan kan ada satuannya. Tinggi badan misalnya kita jadikan meter, berat badan kilogram. Tapi kalau persepsi pakai skala Likert 1 sampai 5 kan. Nah, itu kan persepsi artinya. Ya, artinya satu orang ke orang lain beda. Nah, yang menentukan apakah pertanyaan kita itu udah oke. Di sini saya bilang oke ya, biar secara umum, yaitu reliabilitas dan validitasnya. Sehingga apa yang kita tanyakan itu dimaknai sama oleh orang yang menjawab pertanyaan kita, responden kita. Dan juga yang kita ukur tuh sama. Nah, itu mungkin nanti kalian ambil di metode penelitian ya. Nah, itu semua akan kelihatan nanti kalau sudah
visualisasikan ya setelah dilakukan analisis. Untuk saat ini kita lihat dulu yang eksplorasi data ya. Nah ini masih ngomong-ngomong eksplorasi data, bukan artinya scatter plot ini nggak bisa dipakai di memvisualisasikan hasil, bisa. Cuma ini juga bisa digunakan, ini kan alat ya, untuk eksplorasi data. Misalnya kita ingin lihat hubungan antar variabel. Misalnya kita lihat, wah ternyata membentuk berbanding lurus tinggi badan dan berat badan. Menarik ya. Kita mempunyai informasi awal gitu. Nanti kita cari seberapa kuat hubungannya, seberapa kuat pengaruhnya gitu ya. Ini masih eksplorasi awal gitu. Kemudian box plot melihat sebaran data, median dan outlier. Nah, nanti untuk menghasilkan ini semua kita sudah menggunakan software ya, baik itu softwarenya drag and drop, softwarenya main hubung-hubungkan garis ya, nanti saya kenalkan banyak software. Kemarin sudah pemrograman, baik itu yang harus disetting manual ataupun ditulis program gitu ya. Semua akan menghasilkan luaran, dapat menghasilkan visualisasi alat visualisasi ini. Yang penting adalah kita tahu alat ini apa, seperti apa karakteristiknya, bisanya untuk apa, ya, dan ciri-cirinya. Intinya ciri-ciri dari alat-alat ini ya. Scatter plot, heat map, bar plot, pie chart gitu ya. Lanjut ya. Kemudian identifikasi pola dan tren. Nah, setelah tahu tadi hubungan antar variabel, lihat distribusi data, kita juga ingin tahu pola dan trennya. Pola ya, yang namanya berpola harian kah, mingguan kah, bulanan kah, 3 bulanan kah, 4 bulanan kah, 6 bulanan kah, 1 tahun kah, 4 tahun kah, 7 tahun kah. Nah, data itu memberi banyak pola. Misalnya yang harian, ya, penduduk Surabaya, malam-malam 3.000, siang-siang 5.000. Itu pola harian. Ya, apalagi yang menarik dari data ini? Coba pola mingguan, ya. Batu Sabtu Minggu penuh, Senin sampai Jumat lebih cenderung sepi, Jumat mulai naik. Nah, itu mingguan. Bulanan, apa yang bulanan? Setiap tanggal 1, mulai dari tanggal 25 sampai 1, supermarket ramai, ya. Oke. 6 bulanan, apa? Cuaca, gitu ya. Apa lagi? Atau 1 tahunan. Nah, harga saham cenderung naik mungkin pada akhir tahun, ya, karena apa misalnya bagi dividen, apalagi pola 4 tahunan. Apa itu 4 tahunan biasanya? 4 tahunan ini apa ya? 4 tahunan ya, yang terjadi 4 tahun. Lupa saya ya. 7 tahunan. Nah, apa tuh yang 7 tahunan? Kemarin katanya ya Pak Menteri yang baru katanya kita cenderung 7 tahunan itu melakukan apa ya? Ekonomi kita cenderung turun ya karena kesalahan kita sendiri, kesalahan fiskal dan moneter katanya ya. Saya kurang tahu, nanti saya gali aja ya. Tapi kalau kita bisa lihat data ya mudah saja bagi saya. Apalagi kalau udah ada ChatGPT sekarang ya. 7 tahunan gunung api meletus ya, 4 sampai 7 tahunan itu Gunung Merapi. Makanya ada budaya masyarakat Merapi nggak pernah bohong ya. Eh, 4 ya, kalau nggak salah 4 atau 7 ya. Yang 10 tahunan gitu ya. Ada yang pola kadang-kadang seperti itu ya, tapi nggak mesti terjadi itu, tapi data menunjukkan seperti itu ya. Entah kenapa. Nah, bisa dicari faktornya. Jadi menyenangkan ya kalau kita sudah tahu pola, apalagi kita bisa mengkapitalisasi pola itu, termasuk tren juga ya. Sekarang tren katanya apa? Tren perubahan iklim, artinya perubahan iklim katanya kita cari. Itu kan suatu konsep ya, disebabkan oleh tingginya gas rumah kaca.
Gas rumah kaca apa? CO2. Oh, berarti CO2 banyak ya. Artinya CO2 itu menyebabkan pemanasan global gitu. Ada tren peningkatan suhu. Nah, makin panas. Itu ngaruhnya kemana? Berarti ada tren juga hewan ya. Hewan-hewan itu pada mulai bergerak ke arah atas. Tanaman juga ke arah atas. Seperti itu ya, kalau kita ngelihat pola keterkaitan antara satu variabel ke variabel lain. Ya, karena ngukurnya tetap variabel ya. Gitu. Ya menyenangkan ya, saya suka yang bagian pola dan tren ini. Line chart bisa memahami tren sepanjang waktu, area chart variasi, line chart untuk perubahan kumulatif, time series. Nah, nanti kita coba ya satu pertemuan time series ini. Kalau tren itu kan bisa didekomposisi ya, jadi seasonal, trend, eh, sama errornya itu udah pakai software semua ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting adalah kita tahu itu jelasinnya gimana. Itu yang sekarang. Makanya banyak-banyak baca ya contoh kasus gitu. Kalau untuk menghasilkannya, YouTube sudah banyak. Dulu saya termasuk susah ya YouTube. YouTube sudah ada YouTube, tapi belum banyak yang edukasi. Sehingga waktu pandemi mulai banyak ya yang edukasi ya. Sekarang apalagi udah pakai AI, aduh enaknya. Saya lanjut dulu. Visualisasi multidimensional. Biasanya eh, kertas itu kan panjang lebar ya. Berarti dua dimensi ya, X gitu. Kadang-kadang kita tuh mau ngeplot 3 variabel, 4 variabel. Nah, kadang bisa masuk akal. Kadang bisa, tapi nggak masuk akal. Kadang bisa, tapi orang susah membaca. Nah, ngapain gitu ya? Bisa-bisa aja. Nah, jadi yang penting adalah pembaca kita bisa membaca. Dan kita waktu ngejelasin juga nggak susah. Gitu. Jadi nggak usah dipaksain deh visualisasi yang macam-macam gitu ya. Nanti saya coba contoh juga. Misalnya ada visualisasi saya. Kalau saya kan penelitiannya kebanyakannya peta ya. Saya campur lah semua nanti. Saya coba tunjukkan satu ya. Cluster Visualization, PCA, SNE menyederhanakan dimensi untuk pola berkelompok. Nah ini bisa semua ya. Dan khawatir tinggal cari aja PCA itu apa, TSNE itu apa gitu ya. Kemudian pemanfaatan visualisasi interaktif. Nah sekarang udah zamannya digital, jadi udah bisa pakai dashboard. Ya, dashboard itu kita bikin dashboard statis bisa, kadang dinamis. Nah, dinamisnya bahkan bisa di zoom in zoom out ke satu tabel gitu ya untuk eksplorasi. Nah, ini kita bisa coba ya untuk Tableau. Saya belum pernah coba ya, bisa dipelajari ya. Pasti prinsipnya sama aja. Power BI, saya lihat tutorial Plotly Dash, saya pernah coba ya. Kemudian filter dan drill down untuk analisis yang mendalam ya nama maksudnya dashboard ya kadang dashboard itu setelah kita zoom in zoom out kalau dia interaktif kadang kita ada menu ya lihat lebih jauh kita klik masuk kita ke visualisasi yang lain lagi-lagi kalau kita pakai ini ya mungkin lebih ke pengambilan keputusan ya tapi kalau ingin ditaruh di atas kertas untuk hasil publikasi nggak bisa ya ini nggak bisa. Untuk publikasi tetap ya 2 dimensi di atas kertas itu. Kalau ingin menunjukkannya lebih jauh, kasih linknya di jurnal atau skripsi ya. Nah, pastikan linknya di hosting, disimpan ke suatu uh, yang bisa bertahan selamanya. Ya, ada itu ya. Eh, lembaga-lembaga yang mau menyimpan data kita selamanya gitu. Bayangkan
Habis itu ya kita harus cari itu ya, banyak kok ya. Di luar negeri banyak, sama kalau yang dalam negeri ini yang mana ya? Saya belum ketemu gitu. Mungkin repositori kampus ya, atau mungkin ya eh, paling enggak datanya aja dikasih ya, sehingga orang bisa reproduksi pakai data itu gitu. Kemarin sudah kita bahas beberapa prinsip desain visualisasi, gunakan eh, warna konsisten untuk memudahkan interpretasi, hindari visualisasi berlebihan, misalnya pie chart terlalu banyak kategori, ya kategorinya jangan banyak-banyak, 5 sampai 7 cukup, ya. Pilih grafik sesuai jenis data dan tujuan analisis. Nah, masih banyak lagi prinsip-prinsip lain. Apalagi kalian sudah dikenalkan ke grafik desain ya, khusus untuk bagian desainnya. Nah, sehingga kalian bisa lihat itu kebaca nggak sih, intinya itu ya, jangan egois kita mau maksa font tertentu, warna tertentu, tapi nggak kebaca ya. Kebaca mungkin kita merasa terbaca karena kita yang buat, kita tahu orang lain gimana, orang yang disabilitas gimana. Nah, gitu ya, terus tetap memikirkan itu kalau ingin publikasi ke tempat yang eh, ratingnya tinggi gitu lah, yang bagus gitu lah. Tetap harus dipertimbangkan. Kadang saya hanya hitam dan putih gitu ya. Hitam dan putih warnanya abu-abu. Cukup gitu ya. Kalau memang tidak perlu warna. Karena untuk kalau di print biaya warna itu mahal, harus bayar ya. Biasanya begitu kalau jurnal. Nah, itu tadi ya, kita menggunakan visualisasi itu di banyak step. Tadi di step awal, kalau kita udah dapat data, kita ingin eksplorasi data. Nah, setelah kita eksplorasi, pasti kita akan lakukan analisis ya. Kita cari rata-rata, bikin garis atau apapun. Artinya kan kita sudah melakukan analisis dan ada hasilnya sementara, belum final. Pasti dong kita ingin lihat visualisasi juga kan, biasanya gitu. Jadi kita bisa melakukan visualisasi saat atau melakukan evaluasi data dan hasil analisis sementara secara visual gitu ya. Nah, pertama kita ingin memahami hasil visualisasi. Ya sama ya. Kita cari pola, tren, outlier. Outlier ini pencilan ya. Sesuatu yang beda dari mayoritas. Sesuatu yang beda dari hal yang normal ya. Jika pada satu waktu ya penjualan itu tinggi di minggu kedua, terus gitu sepanjang tahun. Tiba-tiba ada satu tahun penjualan itu tinggi di minggu kedua dan keempat, tapi tidak berulang lagi di tahun-tahun selanjutnya. Hanya di tahun itu. Itu kenapa? Nah, ya itu harus dicari gitu. Jadi penelitian itu ada yang fokus dia cari pola, ada yang fokus dia cari tren, ada yang fokus dia cari outlier, ada yang fokus cari pola dan kenapa ada pola itu, cari tren kenapa ada tren itu, outlier kenapa ada tren itu, outlier itu. Ada yang begitu ya, ada yang langsung tiga-tiganya gitu. Tergantung kapasitas ya. Kadang ada yang penelitian udah mau cari salah satu atau ketiga ini sekaligus tapi nggak ketemu. Ada gitu ya. Jadi macam-macam lah. Beruntunglah misalnya setelah melakukan penelitian ketemu. Wah, ini kan sudah suatu temuan ya. Apalagi belum pernah banyak diceritakan oleh orang lain. Nah, itu sangat menyenangkan. Jadi selanjutnya bandingkan hasil hipotesis atau ekspektasi awal gitu. Jadi setiap melakukan penelitian, pengumpulan data atau apapun, kalian harus sudah punya jawaban sementara atau ekspektasi awal, gitu ya. Jadi waktu saya juga misalnya melakukan penelitian, mesti hasilnya begini. Atau saya tanya ke mahasiswa saya, penelitian sebelumnya gimana, signifikan atau enggak? Gitu.
Kalau signifikan kenapa, enggak kenapa gitu. Jadi saya punya ekspektasi awal seperti apa jawabannya. Jadi kalau penelitian jangan langsung penelitian ya, makanya baca studi literatur penelitian sebelumnya jadi tahu. Pastikan interpretasi grafik jelas naik turun sesuai konteks ya. Nah, jadi kalau naik semua kita bikin naik grafiknya ya. Kalau ada banyak gambar, jangan ber kalau naik ya cara ya kita atur, kita tata sehingga kita mampu menginterpretasi grafik dengan jelas ya. Jangan sampai kita bertanya, nih kita lagi bertanya nih, kita lagi menggali karena kesalahan kita sendiri, kita bertanya-tanya. Nah, sering kayak gitu ya kalau masih pemula. Kadang-kadang salah nyusun gambar aja bisa jadi bingung kita, bingung sendiri. Kita nggak mau ya. Memeriksa kebenaran data. Kita melakukan visualisasi juga untuk meriksa validasi sumber data lengkap, bersih, representatif apa enggak ya. Misalnya yang tadi yang eksplorasi ada nggak missing value-nya. Atau setelah dianalisis ada juga masih missing value-nya, berarti kan belum bersih kita melakukan pre-processing data di awal tadi. Cek konsistensi dengan data lain atau periode berbeda. Ini perlu ini waktu analisis ya. Kalau data kita menunjukkan naik, polanya ya trennya. Ada data lain yang secara teori harusnya naik gitu karena ini sama aja cenderung biasanya pola. Nggak konsisten. Kenapa ini nggak konsisten? Nah, nggak konsisten ini karena datanya salah atau kita salah analisis ataukah memang semua udah benar ini murni karena kejadian di lapangan. Nah, kita harus gitu ya. Kita harus kalau udah melakukan analisis itu jangan sekali-sekali eh, udah yakin itu langsung benar gitu. Enggak. Ya, makanya sampai di akhir pun ada validasi gitu. Ya, kita udah lakukan analisis, prosedur, kita cek lagi benar nggak ya. Gunakan summary statistik mean, median, standard deviation ya. Ini bisa digunakan juga secara visual. Cari kemungkinan bias atau kesalahan input. Biasanya kesalahan entry ini akan kelihatan sebagai nilai ekstrim ya, outlier tadi. Kemudian kita bisa gunakan grafik alternatif untuk memverifikasi pola. Misalnya kita udah bikin pakai bar chart, ya. Boleh dong kita pakai grafik lain. Nah, yang penting kan pesannya sama nggak? Loh, misalnya nggak sama, ini karena apa? Apakah ini memang tadi setiap grafik punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Harapannya grafik lain itu menunjukkan informasi yang lebih kaya lagi gitu ya. Tapi tetap polanya jawabannya nggak bertentangan lah ya. Artinya wah mantep nih data kita bisa yakin kalau kita memproses datanya dengan benar. Cek subset data. Nah, kita bisa ngecek subset data masuk akal nggak dengan data yang keseluruhan. Cross check dengan metode statistik sederhana, korelasi, regresi, uji hipotesis. Jadi hal yang sudah kita lakukan itu, hasil analisis sementara itu tetap bisa kita bandingkan dengan data lain, visualisasi lain, metode statistik yang kita kita eksplorasi dengan metode statistik untuk melihat uh, ya untuk ngetes ya intinya tuh untuk ngetes apakah yang kita yakini itu memang sudah divalidasi sudah banyak yang memvalidasi ya walaupun kita melakukan ini secara manual ya secara mandiri paling bagus itu ya validasi tadi dengan data lain yang lebih bagus dari data kita kualitasnya jadi kita yakin data itu lebih bagus sehingga ya kita bisa lihat bisa yakin bahwa hasil analisis kita ini
eh, sudah menunjukkan arah yang betul. Kemudian pertanyaannya, loh kan ada data yang lebih bagus. Kenapa kita harus melakukan analisis? Pakai aja data yang lebih bagus. Nah, biasanya data yang lebih bagus itu pengumpulannya mahal, lama, ya prosesnya mungkin membutuhkan sumber daya yang besar biasanya. Maka kita menemukan cara-cara alternatif yang lebih murah, ya. Misalnya ingin mengukur tinggi rumah, harus pakai tangga dulu, harus naik ke atas, dari atas meterannya ditaruh ke bawah gitu kan. Itu paling akurat mengukur tinggi rumah, apalagi rumahnya 2 lantai. Harus naik lagi ya dari atas ke bawah, nurunin talinya. Kalau udah dapat dipotong, kemudian dibawa ke bawah, diukur pakai meteran, panjang talinya berapa, lama. Tapi itu paling bagus. Nah, zaman sekarang pakai handphone bisa kan? Kameranya diarahkan ke rumah, bawah, atas, dapat estimasinya berapa. Apakah itu paling akurat? Tidak mestinya. Mendekati akurat, iya. Tapi kita udah punya alat yang cepat, murah, dan kalau bisa semakin akurat, semakin semakin berjalannya berkembangnya teknologi daripada ukur yang tadi udah berbahaya lama lagi ya. Nah, itulah kenapa kita melakukan analisis, salah satu alasannya ya terkait dengan metode. Mengevaluasi kesimpulan sementara. Nah, kita punya kesimpulan sementara, kita visualisasikan. Nah, hasil visualisasi itu kita bandingkan dengan teori, dengan logika. Tunjukkan ke rekan kita, udah benar belum ya? Pertimbangkan faktor eksternal gitu. Sekarang masukin ke AI gitu ya. Tanya AI, udah benar belum gitu. Diskusikan temuan dengan rekan ahli domain untuk validasi gitu ya. Yang begini sebenarnya enggak, ya diskusikan ya dengan temuan ini, tambahan lagi yang lain. Penelitian kayak gini nih sebenarnya eh, nggak bisa cepat ya. Makanya kalau nanti penelitian eh, disiapkan mungkin dari semester sebelumnya juga lebih bagus ya. Eh, Apa penelitian yang bisa selesai dalam 6 bulan atau 4 bulan gitu ya. Karena begini, penelitian-penelitian itu kalau kita paksakan, apalagi udah pakai AI seperti mahasiswa saya gitu ya, rasanya sudah benar semua ya. Juga mungkin dosen itu ya oke lah gitu ya, karena memang banyak pertimbangan ya, dan juga mahasiswa sudah bekerja gitu. Tapi apakah oke itu kan harus dicek benar-benar ya, kayaknya nggak bisa cepat. Jadi sangat butuh kehati-hatian gitu dalam analisisnya tadi gitu. Dan juga apa benar dibaca teorinya gitu ya. Nah, biasanya kan bantuan AI. Nah, jangan jangan sampai lah, maksud saya, perkembangan teknologi itu menurunkan kualitas ya. Kalau untuk saya AI itu sangat membantu ya. Karena saya merasa sudah pede gitu. Yang banyak hal yang nggak saya ketahui tapi sudah melakukan lah. Sebagian besar yang saya ajarkan itu manual ya. Jadi pede-pede aja. Tapi ternyata dengan AI ini lebih dibantu lagi. Oh, ternyata bisa begini ya. Itu menarik sih. Oke, lanjut ya. Pada tahap hmm, setelah analisis tadi, jadi belum final ya. Kita ingin mempersiapkan iterasi lanjutan ya. Ehm, Setelah memvisualisasikan hasil analisis sementara itu mungkin ada temuan ambigu ya. Ambigu atau hal menarik yang untuk kita analisis lebih lanjut gitu. Eh, Memang harus kita lakukan ya visualisasi ini. Dan juga harus kita catat hal-hal yang masih ragu atau yang menarik. Karena kalau nggak kita bereskan atau nggak ada suatu ketetapan yang kita pilih, sampai akhir kita nggak yakin sendiri sama hasil kita. Gitu ya. Untuk keyakinan untuk hasil kita itu mungkin
sesuatu yang wajar ya. Namun dasarnya adalah kita sudah melakukan PR-nya, yaitu analisisnya sudah mengikuti prosedur, mungkin sama pembimbing atau sama rekannya sudah eh, ya didukung lah penjelasannya masuk akal. Namanya juga kan meneliti ya, kecuali biasanya meneliti sesuatu yang baru kan. Kecuali memang kan niru skripsi yang sudah ada gitu ya. Itu pun kan kadang kita masih eh, benar gak ya hasil saya ya, tapi sama sih. Nah, jadi acuannya ke sama dengan orang lain tadi gitu ya. Boleh ya, itu boleh aja. Jadi poinnya adalah di sini untuk berhati-hati ya dengan hasil yang kita peroleh, skeptis, terus dicari validasi terus, tanya orang lain, diskusi untuk memastikan bahwa memang jawaban kita itu dalam proses itu tuh bisa diterima ya. Kemudian catat pertanyaan baru dari visualisasi. Kalau kita memvisualisasi itu biasanya, apalagi kalau datanya banyak, loh kok bisa begini ya? Nah kita catat ya. Loh lucu juga ya polanya begini, kita catat gitu ya. Rencanakan pengumpulan data tambahan jika diperlukan. Jadi hasil visualisasi itu bisa membantu kita untuk uh, apa ya? Untuk melakukan penelitian lanjutan. Oke? Okay? Nah, sekarang kita bisa menggunakan juga visualisasi untuk mengkomunikasikan hasil analisis ya. Nah, itu gimana sih tahapannya? Satu, tentukan tujuan komunikasi. Misalnya dengan simulasi poster kemarin ingin ingin ngomong apa sih sebenarnya? Nah, itu tanyakan. Saya tuh mau ngapain? Menyajikan aja datanya secara umum, mengajakkah atau apapun. Nah, ya, meyakinkankah gitu. Itu dulu yang penting. Hanya mau ngasih tahu aja sih. Nah, tahukah seperti itu? Nah, tentu akan mempengaruhi sedikit banyak ya, cara kita menyajikan itu. Kadang-kadang kalau kita sudah tahu tujuan kita dengan terbatasnya kemampuan teknis kita, kurangnya referensi, hasilnya sama aja ya. It's okay. Pas kalau kita merenung kan ada rasa wah saya itu sebenarnya belum puas. Nah, it's okay. Nah, itu yang kita inginkan ya. Kalau waktunya cukup, bisa digali referensi-referensi lain yang mungkin bisa membantu meningkatkan kualitas hasil visualisasi produk kita ya, luaran hasil analisis kita. Jadi ada dulu, habis itu ditingkatkan ya. Jadi iteratif ini bukan sekali jadi ya, iteratif. Saya termasuk yang nggak pinter ya, menurut saya, karena masih banyak yang pinter. Tapi saya termasuk yang tekun. Ya, terus aja saya kerjain. Untuk misalnya nanti kalian S3, kalian nggak perlu pinter ya. Kalian butuh tekun. Tekun itu artinya mau belajar ya. Ya, menurut saya begitu ya. Memang ada yang pintar, karena hasilnya luar biasa, itu bagus ya. Saya banyak juga teman yang kayak gitu. Selesainya dengan hasil yang outstanding ya. Eh, Lanjutnya, sesuaikan visualisasi dengan audiens. Apakah manajemen atau orang teknis atau satu lagi orang yang harus lewat ini istilahnya itu apa ya? Dia itu action, action. Banyaknya action research lah kira-kira gitu ya. Jadi harus ada tindak lanjut gitu. Jadi harus di drive motivasi gitu. Ada yang seperti itu ya. Itu beda lagi visualisasinya. Kalau manajemen yang simple ya, ini poinnya apa sih gitu. Teknis dia pengen data gitu ya. Yang saya bilang tadi ya, yang eh, orang yang misalnya misalnya NGO ya, non governmental organization, LSM tuh mengajak orang ya, visualisasinya tuh lebih eh,
apa istilahnya itu ya, evoke emotion, apa bahasa Indonesia itu, saya susah kalau bahasa Indonesia ini, memunculkan perasaan tertentu. Nah, itu ya, ada tiga itu. Kemudian memilih jenis visualisasi yang tepat tadi sudah ya, perbandingan bisa pakai bar chart, grup bar chart, dan waktu line chart, area chart, distribusi, histogram, box plot, proporsi, pie chart sederhana, stack, bar chart, hubungan antar variabel, scatter plot, heat map. Nah, ini aja ada 5 kategori ya untuk menunjukkan hasil analisis kita. Ini aja udah kaya ya. Dan kalian misalnya masa nggak tahu bar chart, line chart, histogram, pie chart, scatter plot. Mungkin kalau semester 3 itu oke okay lah ya. Kalau udah semester 5 pasti udah banyak ketemu lah. Mungkin ya. Semester 7. Artinya kalian sudah bisa melakukan ini. Gitu. Dan apalagi kan bisa dibantu oleh uh, uh, softwarenya ya. Nanti kita tunjukkan juga softwarenya. Semoga waktunya cukup. Yang penting tadi, apa sih yang ingin saya ceritakan? Nah, kadang-kadang saya ya sebagai dosen itu loncat sana loncat sini, bukan hanya secara fisik, pikirannya ya. Skripsi A pindah ke skripsi B, pindah ke skripsi C, pindah ke skripsi yang lain, S2 juga ngajar ke kalian, ngajar ke sana ke sini. Terus gimana tuh? Bingung kan? Yang capek itu kan kita pindah gitu ya, terdistraksi ke pindah, itu kan capek tuh. Nah, lagi-lagi saya akan kembali ke rumus. Ini mau ngapain sih intinya gitu. Pesan yang ingin disampaikan mahasiswa saya ini ke pembaca. Nah, saya memposisikan diri saya sebagai pembaca. Kebetulan memang kebanyakan posisinya sebagai dosen ya. Kadang kan kalau mahasiswa ngikut lomba, lomba uni siapa nanti ininya? Juri ya. Jurinya latar belakangnya apa? Habis itu eh, harus katanya kalau penelitiannya sama petani harus ada petaninya ya, bawa-bawa petaninya berarti harus lebih sederhana. Jadi perspektif itu yang ditanamkan misalnya ke mahasiswanya gitu ya. Namun secara umum ya ini yang umumnya dilakukan ya. Mau membandingkan tren, pola, distribusi, proporsi, hubungan antar variabel gitu. Jadi ceritakan pesannya, pastikan sampai gitu. Menyederhanakan dan memperjelas ya visualisasi. Eh, Kalian sudah mengenal beberapa elemen desain ya. Ternyata elemen desain itu punya prinsip-prinsip. Apa itu konsistensi, hierarki, um, untuk membuat hierarki pakai apa? Kalau tipografi berarti ukuran. Hal lain yang untuk membuat hierarki apa? Pakai warna bisa nggak? Bisa. Warna yang terang ke warna yang maaf, warna yang gelap ya, digradasi sampai ke terang. Itu kan udah menunjukkan hierarki. Jadi gitu ya. Atau kebiasaan, misalnya kalau bullish ya pakai hijau, bearish pakai merah kalau di pasar ya, pasar saham. Hilangkan elemen yang tidak perlu. Nah, kalau yang nggak perlu itu hapus. Jadi untuk membuat jelas itu bukan hanya menambah ya, menghapus juga gitu. Kadang-kadang kalau kalian beresin kamar tuh, ya, berantakan ini. Ada yang polanya sekali lihat kamar tuh dia tahu harus nata kemana. Ada yang kalau nata kamar makin berantakan, ya kan? Ada yang harus dikeluarin dulu semuanya, kemudian ditata ulang. Gitu, macam-macam caranya. Namun yang paling pas adalah supaya nggak berantakan ya yang perlu aja gitu. Tapi masalahnya kan semua perlu ya.
Nah, itu kembali ke individunya ya. Kemudian tambahkan judul, label, legenda, anotasi. Ini semua membantu pembaca untuk membuat visualisasi kalian, gambar atau tabel berdiri sendiri. Tabel dan gambar harus bisa berdiri sendiri. Kalau kita lepas dia ke media apapun, dia mandiri. Dia nggak butuh penjelasan panjang ya. Orang sekali lihat tahu, itu udah bagus. Ya, jadi mudah dibaca dan dia mandiri. Ingatlah itu ya. Mudah dibaca artinya apa? Harus elemen desain plus tidak berlebihan, gitu ya. Kemudian yang mandiri artinya eh, ya semua unsur-unsur ini ya menyederhanakan dan memperjelas. Menggunakan narasi visual, misalnya mau nambahin highlight pada data penting, mungkin maksimum, minimum gitu ya. Di bold boleh sih. Itu memperjelas ya. Nah, cerita. Buk, em, misalnya kalian ngerjain skripsi, laporan penelitian kan. Kalian harus sadar kalau kalian lagi cerita gitu. Banyak kan mahasiswa saya kalau lagi skripsi, yang pertama kali dilihat apa? Karena panik gitu ya. Oh, ini baru pertama kali lihat skripsi cutting. Kakak tingkat ya. Kenapa bikin begini? Cutting bikin begitu, Pak. Bimbingan saya, bukan, saya bilang. Dibilangnya begitu. Aduh, saya bilang. Jadi ya, skripsi, penelitian, karya itu adalah cerita kalian ya berdasarkan hasil penelitian atau hasil kerja keras kalian yang lain gitu. Nah, jadi bercerita aja. Nah, metode penelitian, metode penelitian, mata kuliah ini bisa membantu agar cerita tadi semakin makin jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan takut ya berkreasi gitu. Sertakan teks penjelasan singkat buat alur cerita, masalah, temuan, rekomendasi. Bisa seperti ini ya. Sederhana. Masalahnya apa sih? Hal yang kamu lakukan apa sih? Temuannya seperti apa? Rekomendasi. Nah, gitu ya. Kalau tempatnya lebih sedikit masalah, temuan, rekomendasi gitu. Tapi biasanya di sini tambahkan ya, apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Baru temuannya seperti apa, kemudian rekomendasi. Sajikan dalam format yang sesuai ya. Lagi-lagi format ya tergantung medianya. Infografik untuk audiens luas, Tableau, Power BI biasanya bisa menghasilkan dashboard, bisa digunakan untuk eksplorasi, apakah di slide presentasi untuk rapat, laporan dengan grafik untuk dokumentasi formal. Jadi ada formatnya, ada template-nya. Biasanya kalau ingin membuat suatu karya itu tanya template-nya, ada nggak template-nya? Ada nggak formatnya? Nah, kalau dibilang bebas ya berarti bebas, gitu ya. Melibatkan audiens. Gunakan visualisasi interaktif agar audiens bisa eksplorasi. Ya, ini tergantung medianya lagi ya. Ditaruh di mana. Sediakan perspektif berbeda, ringkasan eksekutif, dan detail teknis. Ini jika diperlukan ya. Jika diperlukan. Nah, ini eh, sekarang kita lihat ya data. Memahami data. Nah, data itu kan kalau kita bicara tipe data itu ada 4 ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal, pria dan wanita, nggak ada bedanya. Ya, orang Jawa, orang Sumatera, nggak ada bedanya. Nominal, nggak ada tingkat kita taruh. Warna merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu, semua sama levelnya. Kemudian ordinal, kita kasih tingkat, kita kasih peringkat SD, SMP, SMA. Kita anggap itu 3 tingkatan yang berbeda.
Mungkin aja SMA lebih tinggi, SMP nomor 2, SD nomor 1. Ya, ordinal. Interval. Interval itu ada interval ya, range ya. Jaraknya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, bisa aja kalau interval itu ciri-cirinya ya tidak ada nol absolut. Jadi misalnya jarak antara min 1 ke 1 kan melewati nol. Tapi itu bukan nol absolut. Maksudnya seperti apa? Eh, Sebagai contoh misalnya ya. 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius itu kan artinya bisa diubah ke satuan yang lain ya. Bendanya 0 derajat Celcius itu ada, yaitu misalnya hal yang terjadi di situ adalah air membeku. Ada bendanya. Nah, itu mesti interval itu. Ketinggian di atas permukaan laut 0 meter, 0 apa istilahnya? Min sea level. 0 di atas 0 meter di atas permukaan laut. Ada tingginya. Berapa? 0 meter. Ada min satunya di bawah permukaan laut gitu ya. Beda dengan rasio. Nolnya itu absolut. 0 cm nggak ada bendanya. Tingginya 0 cm nggak ada bendanya. Beratnya 0 kilogram ya nggak ada berarti. Gitu ya, itu bedanya. Nah, keempat tipe data itu akan mempengaruhi visualisasi. Kita lihat di sini juga ada pengkategorian lain. Ini tidak bertentangan ya. Ini pengkategorian yang saling melengkapi. Tipe variabel ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang enggak. Waktu, ada yang teks. Seperti apa contohnya kuantitatif? Yang numerical continuous. Continuous. Biasanya bilangan desimal. Ya, hasil perhitungan ya. Ada komanya. Tinggi badan. Nah, tinggi badan kan kita tulis 160 cm. Tapi mana ada orang yang benar-benar tingginya 160 cm. Ya ada, itu supaya kita mudah aja. Aslinya kan mungkin 159,99999 atau 160,0000001. Jadi nggak ada ya. Itu kuantitatif numerical continuous. Kemudian kuantitatif numerical discrete. Ini hasil pencacahan jumlah orang yang harus bilangan bulat ya. Jumlah anak, apalagi nomor antrian gitu. Kemudian kualitatif ya, yang kategorikal unordered. Yang tadi nominal tadi, sini dog, cat, fish, ini sama, nggak ada levelnya. Kualitatif categorical order, ini yang ordinal tadi ya. Nah, skalanya sekarang kita lihat ya. Skalanya yang numerical continuous, continuous. Ini discrete, yang lainnya discrete ya. Kalau date and time boleh continuous discrete. Kalau teks tidak ada atau discrete. Oke, ini penjelasannya. Kuantitatif numerical continuous, bilangan ya bebas ya. Bisa integer, rational numbers atau real numbers. Oke. Nah, di sini dibilang kalau 0,5, saya lanjutkan ke numerical discrete ya. Sini dibilang bahwa nomor 0,5, 1,0, 1,5 juga bisa dianggap discrete ya. Tapi ya nilainya ya skalanya sama gitu ya. 0,5, 1, 1,5. Nilai di tengah-tengahnya ini nggak ada.
Jadi nggak ada 0,55 tuh nggak ada, langsung dianggap bulat ya. Karena memang bedanya itu per 0,5 ya. Oke ya. Em, yang lain penjelasannya saya pikir eh, cukup jelas ya. Kualitatif unordered ini disebut juga faktor ya. Kalau yang di sini faktor yang berurutan ya, faktor kategori lah, gampangnya kategori ya supaya nggak bingung. Nanti biasanya faktor-faktor apa gitu. Eh, Faktor jenis kelamin dibilang. Nah, jenis kelamin kan bisa jadi kategori juga. Tapi supaya nggak bingung ya kategori aja kalimatnya. Nanti semakin hari kalian semakin memahami esensinya. Nah, kita bisa ngasih, kalau kalian sudah paham esensinya mau dibalik-balik, nah, ngomongnya definisinya apa? Nah, langsung kayak gitu nanti. Kalau udah paham esensi. Ya ini lagi ya, ya sama ya, dari nominal, ordinal, eh, di sini sebut continuous ya, discrete continuous, continuous dan discrete ya, kuantitatif sama yang tadi ya. Tambahan tadi ada interval ya. Oke, nah ini kemarin sudah ya, beda data sama informasi, sudah. Kemudian ini data sampai insight, kemarin saya jelas di IKW, insight ya. Tambah satu lagi aja insight, kalau belum, produk dari knowledge dan wisdom yang memungkinkan kita untuk melihat berbagai hal secara berbeda gitu ya, insight. Karena kita udah punya banyak knowledge, banyak wisdom, kita bisa melihat berbagai hal itu berbeda. Misalnya kalau kita hanya melihat dari satu sisi, misalnya ada yang rambutnya pink ya, datang ke kampus itu kenapa sih rambut pink? Ih, kenapa sih? Ya, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau kita udah melihat banyak hal, oh mungkin dia senang apa ya? Senang style gitu ya, senang manga atau suka Korea-Koreaan gitu ya, nggak masalah. Hanya saja biasanya dalam suatu organisasi ada peraturan ya. Nah, peraturan itu memperbolehkan nggak seseorang itu untuk menggunakan atribut tertentu. Kadang-kadang itu musuhnya ya. Jadi mungkin bukan hal lain tapi lebih ke aturan ya, aturan formal. Ya, perbanyaklah insight ya supaya kalian bisa melihat dunia secara berbeda. Nah, kemudian terkait data, ada banyak sumber ya. Sekarang, aduh, dari mana aja datang semua data ya. Sensor data. Sensor ini biasanya alat ya. Ya kita sendiri sebenarnya adalah sensor ya. Kita punya panca indera, itu adalah sensor kita. Sehingga itu menangkap data. Kalau misalnya panas, kita ada sensor apa ya dari kulit gitu ya. Perasa dari kulit. Nah, itu kan artinya sensor. Nah, dalam hal ini sensor ini adalah alat-alat yang dibuat secara khusus untuk mengumpulkan data. Seperti halnya termometer untuk mengukur suhu, ya, seismometer untuk mengukur getaran di bawah bumi sebagai ukuran indikator gempa. Ya, alat-alat lain lah ya. Sosial media eh, mengirimkan data, ya. Sekarang kita di zaman big data, intinya gitu. Transaksi elektronik, eh, ada ya, enterprise data, data perusahaan. Perusahaan juga secara mandiri mengumpulkan data. Data publik, ya, biasanya dihasilkan dari pajak. Eh, Ya itu masalahnya. Kalau dari pajak ya free untuk rakyat ya. Lalu nih komen saya di sini. Bilang data BPS harus beli gitu ya. Padahal dapatnya dari pajak. Nah itu gimana itu coba? Biar katanya penerimaan negara bukan pajak. Nah, tapi itu dulu lah aturannya ya. Nah terkait audiens tadi ini maksud saya. Ya, audiens tadi ada yang data storytelling ke bisnis manajemen decision maker, less technical. Kemudian data showcasing istilahnya.
Untuk data implementers, analis, engineer, scientist, statisticians, they like details ya. Suka angka, koma-koma itu mereka senang ya. Dua angka di belakang koma ya. Kalau enggak nanti kalian diketawain. Dua angka di belakang koma aja ya. Kalau di kita kan kadang panjang-panjang ya. Kadang salah juga ya kalau mahasiswa bikin tuh panjang-panjang gitu, nggak dikomen, nggak nggak terlalu saya komentari ya. Tapi kalau di luar nanti senyum-senyum ya. Jadi dua angka aja di belakang koma ya. Kalau mau showcase mau show off ke mereka ini gitu. Nanti malah disenyumin karena kita ingin sangat detail. Kecuali mungkin bidang ilmu tertentu ya mengharuskan itu, saya kurang tahu. Tapi biasanya dua angka belakang koma. Kemudian data art, nah idealis, dreamer, social change makers ini maksudnya harus evoke emotions ke mereka ini ya. Makanya yang dibikin ke sosial media ya ke sini data art ini. Nah orang sekali lihatnya wah tergerak ya. Nah itu. Ya. Kalau kita tunjukin data yang sulit, halayak umum mungkin nggak bisa baca ya. Cuma mungkin beberapa orang yang mengerti data, science, kemudian pengguna sosial media juga komentar gitu ya. Nah, seperti ini misalnya data yang seperti ini, visualisasi yang seperti ini, ya kelompok yang data showcasing senang banget ini. Mereka, wah ini gimana ini? Wah, terlepas ini benar atau salah mereka akan menarik, menarik, menarik gitu ya. Kalau ini kita tunjukin sama manajer, sama data art, stres mereka ya. Ya apa sih kayak gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi kayak gini kita tunjukkan ke data art mereka langsung, wah, Irakis bloody tall. Wah, habis itu warnanya merah. Wah, udah perasaannya udah gimana dulu. Kan. Terlepas mau membacanya gimana ya. Oke. Nah, kemarin kita udah belajar data grafik ya. Data grafik itu ini ya kalian bisa membuat itu. Nah, kalau udah digabung semua grafik itu data visualization. Nah, gitu posisinya ya. Ya, namun untuk data visualization ini mau nggak mau kalian harus bagus di grafiknya, tahu masing-masing chart ini fungsinya untuk apa dan dia jelek untuk apa. Ya, jadi nggak usah maksa kalau kita udah punya pengetahuan dia jelek untuk itu, menyajikan informasi tertentu, udah ganti chart lain aja. Masih banyak pilihan ya. Nah ini eh, kombinasi antara data storytelling, data showcasing, data art dengan tipe grafik ya. Katanya kalau untuk orang data art ya jangan tunjukin Gantt chart, stack chart, tree maps, word cloud ya, ya kata-kata itu pakai deh. Bubble plot, pie chart, line chart, bar chart pakai. Kemudian apa lagi nih? Yang lain-lain ini ya. Nah, seperti apa bentuknya bisa nih kita Google ya, cari seperti apa sih gambarnya gitu. Terus yang untuk data storytelling manager itu jangan pakai apa? Jangan pakai misalnya graph model ya, scatter plot katanya jangan loh ya untuk yang less technical. Tapi pakailah eh, masih sama ini ya dengan si data art, boleh pakai gancar ya. Eh, apa yang beda di sini anotasi gitu, predictive benchmark, target trend line. Ini beberapa pilihan ya bisa langsung dipakai ya. Misalnya kalian lagi produksi data untuk para audiensnya, para dreamers ini ya, social change maker ini udah ikuti aja ini ya, gitu. Mau cari aman. Tapi kalau pengen coba yang lain silakan aja ya, nggak ada batasan ya. Karena ilmu terus berkembang. Oke, sekarang kita lihat directory of visualizations. Nah, jadi
Kita bisa menggunakan semua elemen desain ya untuk memvisualisasi warna, garis. Garis juga bisa dibikin tingkat ketebalan yang berbeda, tipe yang berbeda, garis lurus, dash, dot, dot dash ya. Shape juga ini dipakai semua, size dipakai semua, arah, warna ya, semua dipakai. Ya, jangan batasi diri Anda, semua pakai ya. Nah, misalnya kita ingin menunjukkan amount ya, jumlah kita bisa pakai bar, bisa vertikal, bisa horizontal atau pakai dot. Bisa ya. Group bar bisa vertikal, group bar horizontal, stack bar vertikal, stack bar horizontal, heat map bisa ya. Kemudian kalau mau nunjukin distribusi, kita bisa pakai histogram. Density plot ini sama ya. Cumulative density atau quantile plot. Ini bisa pakai untuk distribusi. Box plot, violin plot, strip chart, signal plot, stack histogram, overlapping density, ridge line plot. Ini semua ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Coba-coba dulu mungkin. Untuk proporsi, ya persen gitu. Bisa pakai pie chart, bar ya, tapi jumlahnya harus 100 ya. Gitu. Bar yang vertikal dan horizontal, stack bar ya sampai 100. Kemudian multiple pie chart, group bar, stack densities. Bisa untuk proporsi. Mosaic plot, tree map, parallel set. Ya, bisa untuk proporsi. Kemudian hubungan X dan Y ya, dua variabel di sini. Bisa pakai scatter plot, bubble bubble chart ya. Ini bisa tambah dimensi ketiga untuk ukurannya. Pair scatter plot biasanya kalau sama ini ya, eh, jaraknya satuannya sama sehingga kita bisa tambahkan garis lurus ini ya. Kalau sama misalnya sampai 25, ini juga sampai 25. Jadi kita bisa bilang ini 1:1 misalnya gitu atau perbandingannya tetap. Slope graph untuk menunjukkan perubahan antar waktu ya. Bisa atau menunjukkan uh, hubungan X dan Y ya kalau memang dia berpasangan gitu ya. Kalau ini biasanya perubahannya kan cuma satu kali ya. Kalau mau nambahkan lagi silakan aja ya, tapi dicoba aja. Enak nggak dilihat gitu. Density contour bisa 2D bins, hex bin, korelogram. Mau yang geospasial ini ke hobi saya ya. Peta, map, choropleth, kartogram, kartogram heat map. Ini untuk menunjukkan distribusi spasial ya. Ketidakpastian bisa pakai error bar ya. Kemudian error bar yang di bar plot, 2D error bar, graded error bar, confidence strip, ice, half ice, quantile dot plot. Saya juga belum saya coba semua itu ya. Oke. Ini quality data visualization ya. Kita akan lihat quality data visualization. Nah, di sini ada beberapa contoh habis ini ya, saya tunjukkan. Ini panduannya, misalnya yang ini saya ambil dari buku ini nih, visualisasi ya. Nanti PPT ini saya kasih juga ya. Nah, di sini ada yang normal ya, bagus ya. Ada sumbu X, sumbu Y ya. Di sini mungkin bisa lebih bagus lagi tambah kategorinya. Di sini tambah maksudnya labelnya ya. Di sini juga sudah ada label bagus ya. Ini yang oke lah gitu ya. Masih bisa ditingkatkan tadi. Kita nggak tahu ABC itu. Ini yang ugly ya, jelek ya. Sudah belajar tadi bahwa warnanya nyentrik ya. Habis itu
garis apa ini ya? Garis bantunya ini tebal sekali ya. Fokus kita bukan malah ke gambar, malah ke semuanya. Yang namanya fokus itu kan artinya pandangan tertuju pada satu hal ya. Fontnya beda, ya. Tiga font berbeda ini jelek ya. Kemudian ada yang salah ya. Sini nggak ada label, ini salah. Gambar ini nggak bisa berdiri sendiri, udah salah. Kemudian ada yang bad ya, walaupun semuanya ada komponennya, tapi satuannya beda. Di sini ada yang 5, ada yang 4. Ya nggak salah, kita bisa memahami ini ya. Yang satu ini 3, yang B ini 5, yang C 4. Ya hanya saja kita bisa berbeda ya persepsinya gara-gara satuan yang berbeda ini gitu. Jadi ini nggak salah tapi buruk gitu ya. Ini juga nggak salah ya, tapi jelek. Nah, oleh author ini dibilang ya, wrong version seperti apa? Ya, bad version. Ya, setiap scale-nya nggak align. Kadang-kadang jadi bisa misleading ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat ini. Ini ugly ya. Ini jelek. Kenapa? Karena ini miring ya. Ini miring. Sebenarnya boleh aja miring ya, tapi kadang-kadang susah dibaca. Jadi cukup kita kasih nilainya jelek aja ya oleh oleh author ini ya. Ini penilaian oleh autornya ya. Kalau bisa lurus ya, eh, maaf horizontal ya atau vertikal sekalian gitu ya. Atau kalau enggak seperti apa? Seperti ini bisa dibikin yang vertikal ya, agak di jaraknya agak dikasih jarak antara bar ini sehingga muat ya seperti ini. Atau langsung seperti ini ya, kanan gitu ya. Ini sudah bagus ya. Hanya saja tetap nilainya bad. Kira-kira kenapa? Ya, karena membingungkan. Ini bacanya gimana? Mana yang paling besar? Mana yang paling kecil? Sebenarnya kita bisa cari aja. Tapi kalau dia makin banyak, makin membingungkan. Ada cognitive load yang harus keluar dari pembaca. Ya, di bukunya itu kalau nggak salah Stephen Kruger untuk yang di visualisasi seperti ini, judulnya Don't Make Me Think. Jangan biarkan pembaca kita itu berpikir. Tetap dia harus berpikir. Tapi pikirnya nggak usah berat-berat gitu. Kalau nggak nanti langsung ditinggalkan gambar kita ini, visualisasi kita ini. Kita nggak mau ya. Nah, jadi yang ini lebih bagus ya. Pesannya tetap sama, jadi kita bisa tahu ternyata paling besar Star Wars, paling kecil Ferdinand. Kalau yang sebelumnya. Sekarang kita bisa tahu kalau Jumanji itu lebih tinggi dari Pitch Perfect 3, lebih tinggi lagi dari Greatest Showman. Gitu ya. Ini kan mudah gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini bad ya. Kenapa bad? Walaupun sudah diurutkan seperti ini ya, tapi sekarang ada masalah ini. Nggak diurut berdasarkan usia. Nah, yang penting ini informasi yang mana? Nah, kita mau informasi mana yang ingin kita sampaikan? Pesannya apa gitu? Kembali ke itu tadi. Nah, ternyata setelah diurutkan, ya kebetulan aja ya dia membentuk kurva seperti ini jadi enak dilihat. Tapi yang paling penting di sini adalah urutan usianya, ya. Silakan aja gambarnya seperti apapun nanti walaupun misalnya 65 ini lebih tinggi sedikit ya nggak masalah ya. Yang di sini pesannya adalah sesuai usia gitu ya, pendapatan sesuai usia. Lanjut ini dinilai bad ya.
bentuknya sudah seperti ini, dinilai bad. Kenapa life expectancy years ini ya, ini nggak cocok untuk histogram. Maaf, untuk eh, bars ya. Kenapa? Karena ini panjang ya, ini panjang sekali. Terus em, kita itu bayangkan ya, dari sini Kanada ke sini jauh banget ya. Nah gitu. Itu aja udah ganggu ya. Kita harus gerak lagi mata kita. Itu udah satu mulai tamat. Gitu. Habis itu antara satu hal ke jarak yang seperti ini sama atau enggak? Gitu ya. Misalnya Costa Rica ke Puerto Rico ke Chili nih, ya. Tapi karena udah diurutin ini mesti yang atas itu lebih tinggi ya. Seandainya kita harus bertanya, seandainya kita bisa menunjukkan perbedaannya lebih jelas lagi, kenapa enggak gitu ya. Asal pesannya nyampe. Nah, kita bisa bikin seperti ini ya. Kuncinya di mana ternyata bedanya? Ya di skalanya. Ini kan minimumnya itu 60 masih bisa. Maksimalnya 8, 85, 90 masih bisa. Ya udah ini aja. Lagian kan ini bukan sesuatu yang harus dimulai dari nol. Ya udah dibuat aja 60 sampai 100. Sekarang sangat sangat kelihatan ya. Urutannya tetap dari kecil sampai besar. Habis sekarang udah kelihatan bahwa memang mudah kita baca bahwa Haiti itu life expectancy-nya lebih rendah daripada negara-negara yang lain. Ternyata paling tinggi Kanada ya. Jadi kalau pengen lama hidup mungkin harus mengunjungi Kanada ya sebentar tahun ini mungkin ya. Tapi ini hanya data statistik ya. Kembali ke individu kita ya tergantung yang di atas gitu. Nah, ternyata kita kalau urutkan sesuai data yang sama, kita urutkan sesuai abjad, malah jadi hancur gini ya. Tetap kita tahu Haiti sama yang sini. Nah, sama dengan contoh yang awal tadi, bahwa kita ingin melihat apakah bisa informasi lain itu, eh, apa ya, informasi lain itu juga muncul. Nah, kita mau pilih mana? Mudah nyarinya gini. Atau yang seperti ini. Apa yang pengen kita tampilkan gitu. Ya, kalau menggunakan dashboard digital ya akan mudah ya bisa filter, bisa sort gitu ya. Nah, namun kalau 2D seperti ini, ya kita harus pilih memang mau nggak mau. Ya udah mungkin milihnya seperti ini aja gitu ya. Nah, terus kalau ingin nyari negara tertentu gimana? Ya memang makanya di bagian penjelasannya itu kita tunjukkan hasil-hasil yang unik, maksimal, maksimum, minimum, di luar ekspektasi gitu ya. Ini mungkin ada sepertinya kelompok tertentu ya, dari Costa Rica sampai United States, kemudian mungkin dari Uruguay sampai Ekuador di kelompok tertentu ya. Saja seperti itu kalau memang ingin diceritakan ya kelompok tertentu, kelompok tertentu mungkin ya. Ini dulu jadi kelompok usia nih. Gimana karakteristik dari mereka ini ya bisa sampai seperti ini. Nah itu tapi analisis yang lain ya. Cek bersih ini gimana. Oke, lanjut. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, jangan ini, udahlah. Nah, ini kenapa dibilang salah ya? Ini merupakan data uh, di teknik passengers usianya. Ya, usia nggak mungkin kurang dari nol. Jadi ya udah ini salah. Ya, usia lebih kecil dari nol, ya salah gitu. Nah, kemudian ini untuk menunjukkan perbandingan masih Titanic ya, Titanic.
passengers. Perbandingan pria dan wanita ini membingungkan. Yang perempuan ini jumlahnya dari 45 sampai 80, jadi ada 40-an atau ada 80-an. Nah, kita nggak bisa tahu yang mana gitu. Jadi ini membingungkan ya. Ada aplikasi itu ya. Begitu kita taruh keluar kan, publikasikan orang bingung bacanya. Ya sudah jelek ya, gitu ya. Bukan jelek ya, bad istilahnya di sini ya. Walaupun kita bisa tambah penjelasannya ya di paragraf, tapi tiga tadi harus berdiri sendiri gambarnya. Nah, sekarang mungkin perbandingan pria dan wanita kita buat seperti arsiran gitu. Nah, ini juga bad. Kenapa? Ada 3 warna sekarang. Ya. Sementara uh, legendanya tambah masalah yang sebelumnya, ditambah warna lagi. Udahlah, membingungkan ya legendanya aja bingung yang mana gitu. Udah bad. Nah, bisa opsi ya, misalnya mau mungkin uh, density kerapatan usia antara pria dan wanita itu banyak pria dan wanita bisa dipisah aja gitu, gak apa-apa dipisahkan. Perbandingannya dengan all passengers, ternyata memang pria lebih banyak dari wanita ya yang korban Titanic. Nah, seperti ini ya, usia kan biasanya piramida penduduk itu yang menunjukkan usianya, ternyata lebih banyak di usia berapa ya, banyakannya. Nah, ini kemudian rata-rata daily temperature ya di suatu daerah dibikin seperti ini ya. Nah, ini disebut bad. Kenapa? Karena kadang kita harus tahu konvensi ya. Kalau seperti ini yang ditunjukkan panah garis ini adalah standar error ya, standar error. Tapi mungkin datanya yang ditampilkan di sini oleh orangnya membuatnya adalah standar deviasi. Ya, jadi uh, itu 2 hal yang berbeda ya, standar error dan standar deviasi. Jadi kalau yang ditampilkan standar deviasi di sini jadi bad ya. Boleh, boleh aja. Cuma biasanya standar error yang jadi bad. Ya. Nah, mau nunjukinnya gimana kalau data yang seperti ini? Udah pakai box plot aja gitu. Box plot ya. Di tengah-tengah yang garis ini adalah median, yang atas 75 persental, bawah 25 persental, yang ini maksimum, yang ini minimum, yang di luar itu adalah outlier. Udah kita tahu bahwa medianya sekitar Januari itu sekitar mungkin berapa, 230 atau 26 30 ya, paling besar Fahrenheit-nya sekitar 75 di bulan Juni Juli itu ya. Bisa pakai box plot ini aja. Kalau datanya biasanya Januari kan 30 ya, 31 data itu poin dibuat box plot, Februari dibuat box plot gitu. Kalau yang ini namanya juga rata-rata bulan ya. Kalau yang ini kita nggak, informasinya sudah banyak dihilangkan, habis itu garis ini mungkin salah ya, habis itu panjangnya sama, masa sih sama gitu ya panjangnya. Tengah ini median atau min gitu, sih sudah dibilang ya min. Oh. Kalau yang box plot tengah-tengahnya median ya. Tapi bisa juga ditambah min ya, pakai garis yang lain. Itu software memungkinkan. Atau mau pakai violin plot ya, bisa juga. Kemudian ini yang bayar pakai strip chart. Ini memang menunjukkan ya Januari itu banyaknya apa, paling atas maksimum berapa, minimum berapa. Ini termasuk bad. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang banyaknya di rata-rata berapa gitu. Yang banyaknya sekitar dalam sebulan itu semuanya sama, itu garis lurus kan enggak kan.
Kita harus tahu banyaknya ngumpulnya di mana. Memang di sini kelihatannya banyak ngumpulnya di 25 ini. Tapi seberapa banyak gitu. Kita pengen tahu juga. Nah, paling aman memang ya pakai histogram tadi. Cuma kalau ingin paksa seperti ini, bisa pakai sini yang tadi kita lihat ya. Strip strip chartnya. Jadi dibuat agak agak melebar sedikit lah. Jangan dibikin satu garis gitu ya. Agak melebar. Jadi jangan ditempel. Kalau di sini kan bisa nggak ketahuan itu banyak. Bisa aja semua ini kelihatannya hanya 5 titik. Sebenarnya mungkin 10 titik di sini ya. Nggak tahu kita. Kalau di jumlah ini sampai nggak 31 gitu. Kalau ini jumlah mungkin sampai 31 gitu ya. Jadi box plot itu udah paling mantap sih menurut saya ya. Kalau saya pakai box plot aja. Ini kalau mau pakai kombinasi sinaplot dengan violin gitu ya bisa. Nah kemudian di sini ridgeline plot. Nah ini jelek ya bisa sih seperti ini tapi karena datanya banyak kayak gini mungkin kalau jarak-jaraknya ada cukup jauh boleh lah misalnya Januari di sininya Februari gitu ya sininya Maret tapi kalau ini rapat begini ya jelek gitu ya nggak kelihatan bedanya nah bisa dibuat seperti ini ya opsi ya opsinya jadi jangan di smooth ya jangan dibuat seperti tadi atau dibuat seperti ini ya memang uh, softwarenya nanti akan membantu ya membuat gradasi antara ungu yang ya softwarenya yang menghasilkan ini ya antara merah yang agak tebal di belakang merah yang agak terang gitu agar supaya kelihatan hal yang berbeda ya nah, gitu. Nah ini voting pattern di US House Representative polarized ya untuk Demokrat dan Republikan lucu ya di sini kita sampai ke sini. Oke lanjut. Nah ini bad ya. Lihat di sini market share of five hypothetical companies ya. Market share 5 perusahaan. Ini gimana? Nggak tahu kita ngebandinginnya gimana ya. Nggak ada persentasenya. Ya sudah ini bad ya. Informasinya terlalu banyak yang hilang ya. Nah kalau dibuat seperti ini juga masih bad ya. Perbandingan antar tahun ini yang paling bawah kan kelihatan. Tapi kalau udah baris kedua, ketiga, keempat, kelima masih kelihatan. Tapi dua, tiga, empat nih lebih banyak yang mana ya? Misalnya yang hijau ini tahun ke 2015 atau 17. Nah, itu nggak bisa ya. Sangat sulit dilihat. Gitu. User bisa aja menarik ke sini, tapi effort lagi ya. Sudah cari chat yang lain aja. Nah, udah langsung aja begini kan ya. Bikin aja grup ya. Pakai bar chat bisa. Enaknya kalau kita misalnya pakai Excel itu kan dia udah langsung suggest ya mana yang paling bagus gitu. Jadi sudah terbantu ya. Ini salah satu opsi ya, masih ada pasti opsi lain. Kemudian di sini ya, ini bed misalnya kita ingin melihat proporsi status perkawinan per usia gitu, perubahannya saat usia itu. Di sini memang kita bisa lihat orang yang widow ini, janda duda ini, ya banyak ya di usia yang semakin menua ya. Sedikit 80 tiba-tiba jadi banyak ya. Berapa ini 25 sampai 175 berarti banyak ini. Ya. Nah,
Di sini nilai bad karena termasuk ya susah menginterpretasinya. Ya, yang bawah ini mungkin mudah ya. Yang tengah ini udah jadi lebih susah. Bacanya gimana ini? Gitu. Misalkan dipermudah lagi, gitu. Kita pisahkan aja gitu. Dibandingkan seluruh responden. Ternyata memang ya yang Widodo tadi di usia 80-an mendekati 80-an makin banyak. Atau mau dijadikan secara proporsi juga misalnya seperti ini. Jadi yang atas tadi dibalik ya, jadi seperti ini. Namun ini lebih mudah membacanya ya. Kalau tadi kan agak kebalik. Nah, ini kan lebih mudah bawah dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Orang pada umumnya ya membaca seperti itu. Nah, ini beberapa contoh lagi ya. Ini wrong. Uh, ini tujuannya dulu ya kita mau lihat. Ini kita melihat pembagian bridge in Pittsburgh by construction material dan by date of construction gitu. Jadi data ini menunjukkan ini salah ya. Salah kenapa? Karena dia ingin menunjukkan material, konstruksi, dan uh, waktu konstruksi. Dua hal yang berbeda mau ditunjukkan dalam satu chart, tapi dibuat seperti ini. Seakan-akan ini satu kategori yang sama. Sebenarnya ini ada dua kategori, tapi dibikin jadi satu ya. Salah gitu. Ya. Nah, dibuat seperti ini juga ya salah, karena ini dua kategori yang berbeda. Waktu konstruksi, yaitu modern atau zaman dulu, dan ini material konstruksi, steel, baja, wood, kayu, iron, besi. Jadi salah, jelek, bad ya. Nah, gimana caranya ya kita bisa buat seperti ini ya. Contohnya pakai sumbu Y-nya, apa ya, sumbu Y-nya construction material, ya, sumbu yang di sini ya, eratnya, ya, craft 13, ya, jembatan yang pakai craft, entah apapun ya, craft itu era yang kapan, iron 5. Waktu emerging nambah satu lagi ya pakai steel. Nah di sini ya. Nah ini sebenarnya steel ini uh, ditaruh di sini ya karena memang karena maksimal ya di sini semua model itu udah pakai steel. Tapi kalau supaya nggak membingungkan pasang aja legenda di sini ya, hijau, orange sama biru ini untuk legenda gitu. Bawahnya ini tetap aja gitu. Era constructionnya. Di sini major pas era waktu tertentu lebih banyak pakai steel, sudah berkurang pakai wood sama pakai ironnya. Pas era modern tahun berapa? Setelah 1940 waktunya, semua udah pakai baja. Nah, kelihatan yang perbedaannya. Gitu. Lebih jelas ya. Atau seperti ini juga bisa ya. Jadi, kalau ini pengkategoriannya berdasarkan ada 3 construction material steel. Di sini ditunjukkan proporsinya lebih bagus. Di sini kalau ada saya juga akan membantu ya. Atau ada angka gitu. Lebih membantu ya. Dari satu kotak ini 100% gitu. Major iron pada lebih banyak pada waktu craft, emerging, dan major. Nah, informasi mana yang lebih mudah dibaca itu pilihannya lagi ke kita ya. Mungkin membantu juga supaya lebih bagus ini wood dikasih coklat aja ya. Iron dikasih orange saya setuju. Still mungkin agak abu-abu gitu agar lebih menjiwai gitu ya. Atau teksturnya ditambah bolehlah ya.
itu bisa membantu. Nah, ini ugly ya, data yang sama tadi dibuat seperti ini. Ini gimana bacanya ya? 50, 50. Nah, ini ya mungkin bisa dibaca ya. Mature Steel, warna pink ini ya. Pink lagi. Dia cukup konsisten ya. Yang Modern Steel, biru ya. Terus uh, yang luar mulai dibaca, yang dalam itu merupakan gabungan dari yang luar ini ya. Terus di total jumlahnya berapa gitu. 79 ya. 79 plus 16 plus 11 totalnya semua. Nah, seperti ini proporsinya ya. Ini apa tapi ya, ini malah mempersulit ya. Kemudian ini untuk gambar ini bed ya. Di sini dibilang bed karena scalingnya ya, scaling daerah Alaska ini sangat kecil sebanding ke daerah lain ya, ke daerah lain. Jadi tidak merepresentasikan Alaska katanya. Alaska, Hawaii gitu ya, kecil katanya. Jadi disarankan agak diperbesar gitu ya daerahnya supaya uh, benar-benar representatif luas wilayahnya gitu. Misalnya sekarang mau merepresentasikan pendapatan ya, income di sini dibilang bad ya. Densely, masalahnya di sini ya. Densely populated high income states on the East Coast should appear very prominent on this map. Nah, di sini nggak terlalu kelihatan. Memang sudah proporsi untuk luas wilayah, tapi begitu diterapkan ke data lain, hey ternyata yang paling banyak itu di East Coast ini orang-orang kaya ya. Nggak kelihatan ini. Ini gimana caranya supaya data penting ini, biasanya kan minimum maksimum itu penting ya, kelihatan gitu. Misalnya dibuat seperti ini ya, jadi kartogram proporsional ke inhabitants ya. Luasnya ini proporsional ke inhabitant. Jadi pendapatannya besar tapi inhabitantnya kecil. Nah, mungkin pendapatan bagi inhabitant. Nah, hasilnya seperti ini gambarnya ya. Inhabitant bagi pendapatan mungkin gambarnya akan beda lagi gitu ya. Tapi peta ini terdeformasi untuk menunjukkan pendapatan ya, proporsi ke individual, ke inhabitant, nggak masalah ya. Bilang aja, jelaskan ini US state. Nah, di atasnya kan sudah biasanya tunjukkan luas wilayahnya sebagai informasi awal dan juga batas wilayahnya biasanya di awal-awal. Nah, ini kan biasanya sudah masuk ke hasil ya. Atau mau ditunjukkan seperti ini, kartogram heat map ya, biar lebih jelas dengan asumsi ada penjelasan mengenai singkatan-singkatan ini ya. Nah, seperti ini mungkin lebih ramah ya kalau menurut kalian ini akan mempersulit, tapi orang para nanti data showcasing akan senang ini ya. Mungkin para data storytelling akan senang ini, para pengambil kebijakan ya. Oh, simple ya. Tinggal dilihat. Kalau dia pengen tahu negara bagian yang mana, mungkin dia nggak hafal pakai kayak gini, dia akan lihat, oh ya misalnya Texas seperti itu ya, California gitu misalnya. Atau mau dibuat seperti ini boleh ya.
Namun harus dijelaskan juga ya apa sih datanya ini. Di sini sudah ditunjukkan ya employment rate dalam persen, atasnya nama eh, negara bagiannya. Nah, yang bawah ini tahunnya misalnya ya, 2008 sampai 2012 boleh seperti ini ya, ditata dengan baik. Oke, nah terima kasih ya, itu visualisasi. eh saya tunjukkan satu ya, mungkin saya ada artikel buat contoh visualisasi itu macam-macam ya. Jangan lupa presensi ya, yang belum presensi. Google aja, Google. Jadi memang seni ya, seni dan sains. Cari referensi ya, uh, untuk bisa memvisualisasikan apa yang ingin kita ceritakan. Lah, ini kok nggak bisa ya? Kita ini dulu. Semua udah pakai Adobe VPN. Jadi yang belum ya silakan Adobe VPN-nya. Ini kan nggak ada nih. Jadi kita Adobe VPN dulu. Mana Adobe VPN saya belum muncul. Ya, Adobe VPN. Masuk. Oh, ini bisa ya, jadi bisa harusnya. Sini bisa ya. Nah, jadi bisa ya. Ah, download PDF aja ya. View PDF. Nih, saya tuh mau view PDF ya. Oh, masih verifikasi. Oh, ya ini tinggal centang aja ya. Saya nggak ada apapun. Kita tunggu aja sebentar. Saya ingin menunjukkan bahwa memang eh, kita harus mencari referensi gitu ya. Yang, eh, untuk visualisasi itu, dan nggak sekali jadi gitu pada kenyataannya ya. Cuma tergantung tingkat kesulitannya. Misalnya gini, kayak ini ya. Saya ingin memetakan pola tanam ya, pola tanam. Ini kan pola pola tanam sawah irigasi gitu. 220.000 hektar. Kira-kira sekitar gitulah luasnya. Saya ngelilinginnya itu 9 bulan lah ya, 8 bulan ya. Saya di situ keliling itu. Nanyain 500 orang lebih lah. Nggak kebayang lagi. Banyaknya saya mau sama orang lah gitu. Saya ingin petakan pola tanamnya nih. Ini pola tanam dari pemerintah gitu. Yang warna-warni ini aja. Kalau warna hijau nih kelas satu, biasanya nanam tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Warna biru ini nanam dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Yang hijau ini akan nanam duluan, kemudian yang kuning. Kalau udah selesai airnya, ini kan air irigasi ya, ngalir ya, dari gunung ke laut. Gunungnya di sini lebih tingginya. Ini kan reservoir. Reservoir itu waduk ya. Waduk yang mengalirkan juga air irigasi dari sini. Selain air untuk kebutuhan masyarakat. Ya.
mengalirkan juga air irigasi. Jadi dari sini disebarkan lewat saluran irigasi yang warna gray dan ungu ini. Ya, itu primary sama local irrigation. Nah, itu yang saya ceritain ini. Itu yang saya tulis di sana ya. Jadi hijau dulu selesai, baru kuning, baru merah ke coklat, terakhir warna biru gitu. Tapi makin ke ujung makin nggak dapet karena airnya habis. Dipakai yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang bukan habis, nggak dikasih gitu. Kami penuhin dulu air-airnya gitu, dimanfaatkan sepuas-puasnya sampai akhirnya yang 4, 5. Kadang-kadang kalau musim kemarau nggak dapat, udah airnya terbatas, harus dibagi. Kita aja butuh, ngapain ngasih ke orang gitu. Padahal haknya sama, kira-kira gitu. Ketimpangan. Jadi banyaklah faktor sosial, ekonomi, politik, DLL lah di tingkat masyarakat ya, antar wilayah gitu. Mau dipetakan itu pasti karena kegiatan ekonomi kan selalu ada hubungannya sama semua faktor itu ya. Karena kan yang dicari ekonomi semuanya. Hidup kan perlu ekonomi ya. Nah, ini tanggal-tanggalnya mereka waktu nanam. Di sini jelaskan kok ya. Ini jadwal pemerintah gitu, semuanya baik-baik saja. Hey, nah datang sayanya ya dengan segala analisis gitu ya. Dipetain dulu sawahnya ya. Sawah itu di mana aja sih Jawa Barat itu. Terus dipetakan lagi pola tanamnya dari sawah tadi ya. Dari sawah tadi yang dipetakan diekstrak. Nah, gitu ya, diekstrak pola tanamnya. Jadilah seperti ini gitu. Tetap polanya dari atas ya sama karena air kan harus mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Cuma bayangkan di sini air garis irigasinya sudah dihilangkan ya kan karena akan meramaikan gambar ini nggak bisa dipahami. Terus ternyata pola tanamnya bukan hanya 5 tapi puluhan. Ini ya, yang warnanya berbeda, pola tanamnya berbeda gitu. Jadi ada puluhan warna di sini kan. Orennya aja ada oren yang eh, titik-titik, ada oren yang pokoknya coraknya beda ya. Jadi ada banyak loh Bapak Ibu ya pengelola gitu. Pola tanamnya bukan cuma 5, gak sesederhana itu gitu. Nah ya udah, itu yang informasinya kan. Nah tiap ini tanggal berapa mereka nanamnya, bisa nggak saya nunjukinnya di kertas ini? Nggak bisa kan tanggal-tanggalnya. Ini kan cuma menunjukkan polanya aja. Bahwa yang coraknya sama, polanya sama gitu. Nanamnya, tang- tanggalnya gitu. Ya udah, karena nggak bisa di situ saya tunjukkan dalam tabel gitu. Jadikan yang 5 kelompok menjadi 11 kelompok. Nah, 11 di dalam satu kelompok itu ada yang 4 kelompok kecil gitu ya. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Nah, ini warna ini sama dengan yang warna di peta nih. Terus ada yang K gitu ya. Ada nomor-nomornya. Nah, ini semua saya melihat referensinya siapa, bukan saya yang asli gitu yang mengawali, tapi si Uyen gitu, si Uyen peneliti sebelumnya itu ngereferensi, mereplikasi ini aja hasilnya si Nguyen tadi, memahaminya saya butuh 3,5 tahun. Ini jadi 3,5 tahun ngerjainnya day in day out ya, saya tuh paham. Makanya saya bisa jelasin ke kalian itu udah intisari lah. Terus ditulis di sini areanya berapa. Kelas misalnya yang oranye tadi ya, yang ini nih luasnya 175 kilometer persegi loh. Ya, 175 kilometer persegi.
80 kali 20 lah, kilometer ya, bukan meter. Ini semua udah saya lewatin semua ya. Nanamnya tanggal berapa, ini pakai satuan SOS ya. 329 bagi 30 lah kira-kira gitu. Bulan 11 kira-kira gitu ya. Nah, kalau ini 77 bagi 30 bulan 2 lah, Februari gitu dia nanam kira-kira. Jadi nggak semua, maksudnya yang kamu bilang, yang Bapak bilang tadi, ya mungkin dia nanamnya 2 kali, berarti tanggal segini sama segini. Enggak, lebih kompleks dari itu di lapangan, gitu lah. Nah, yang lain ini sudah rumusan masalah yang lain ya. Sudah ini enggak. Ya semuanya saya pakai ya, yang visualisasi tadi, mau bikin scatter plotnya, ya, semua dipakai. Jadi kalau kalian lihat hasil jurnal-jurnal itu pasti akan banyak sekali chart-chart yang menarik ya untuk dilihat ya. Dan mungkin bacanya nggak bisa sekali, itu 2 kali gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini kalian lihat ya, di satu artikel ini saya pakai 11 gambar. Kita lihat ya. Saya zoom coba, semoga bisa. Ini satu ya, menjelaskan konsep. Kemudian ini menjelaskan peta. Ya, ini satu gambar semua. Satu Indonesia, zoom ke satu Jawa Barat khusus ke Pantura. Nah, gitu. Hanya pengen cerita pesan kita aja. Kemudian ini pakai flow chart, alur analisis. Nah, ini analisis yang dipakai ya. Saya ulang lagi di sini. Nah, ini ya. Kemudian ini juga untuk menemukan anomali lah, kita bilang kasarnya ya. Yang paling cocok. Nah, itu. Nah, ini untuk ngelihat suatu pola lah, pola gitu ya. Kemudian ini ke grafik, untuk melihat persebaran, ya, pakai peta. Ini untuk melihat pola, ya. Ini juga pola, ya. Kemudian ini scatter plot untuk melihat hubungan X dan Y, walaupun apa ya nama variabelnya di sini. Tapi X dan, nah di sini X dan X ya. Boleh juga X dan Y ya. Tergantung dari, kalau ini kan paling korelasi ya. X dan Y mungkin ada regresinya. Nah, seperti ini juga ya, scatter plot X dan X-nya. Oke, nah poinnya apa? Poinnya adalah, pesannya nyampe, ya. Eh, Kalian beruntung sudah ngambil komunikasi visualisasi data ya. Saya dulu nggak ada ya, jadi saya juga senang bisa berbagi ya untuk ini. Juga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Poinnya adalah pesannya sampai dan gambar tadi bisa berdiri sendiri, dan mudah dibaca. Gitu aja sih hari ini. Ya, oke, ada pertanyaan? Mas, ini jam 9. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa untuk presensi ya. Yang belum presensi masih 2 menit lagi. Eh, kita ketemu lagi minggu depan berarti ya, sudah 4 nih. Ya, minggu depan kan minggu kelima. Nah, semoga nggak ada halangan lagi sehingga kita nggak perlu online malam-malam. Tapi kalaupun ada karena di luar, eh, kadang kita nggak tahu ya, ya bisa seperti ini juga. Terima kasih. Selamat istirahat ya.